Para pastor, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, beberapa tahun terakhir ini begitu banyak berita, begitu banyak informasi yang penuh hoaks, bohong, kepalsuan. Dan tidak hanya itu lagi, di dalamnya juga penuh kebencian yang mengakibatkan berbagai macam kejahatan yang merugikan banyak orang dan berbagai bangsa. Tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara. Oleh karena itu, Bapak Suci Paus Fransiskus menaruh perhatian dan mengajak umat Kristiani tidak termasuk pelaku di dalamnya. Maka Bapak Suci Paus Fransiskus tahun 2018 yang lalu dan terus diulang-ulang dalam audiensi umum mengatakan, di mana ada kebohongan, di situ tidak ada cinta. Di mana ada dusta, di sana ada permusuhan, kebencian, dan kejahatan. Tidak sedikit orang karena itulah, maka banyak orang yang juga meninggal dunia. Orang menyebar-nyebarkan kebencian, itu adalah kejahatan. Itu adalah kuasa roh jahat. Hari ini justru kebalikan dari dunia ini yang penuh kepalsuan dan kebohongan itu. Semangat para malaikat yang kita rayakan justru kebalikannya. Marilah kita melihat profil malaikat hari ini yang kita rayakan. Malaikat Mikael, arti namanya sendiri, siapakah yang seperti Tuhan Allah. Malaikat Mikael ini yang berjuang keras melawan setan, roh jahat. Berarti malaikat Mikael ini pelindung bagi kita supaya kita setia kepada Allah dan hanya berlindung pada kekuatan Allah dan berjuang keras mengusir roh jahat dalam hidup kita, terutama ketika kita mengalami pergulatan hidup. Berbagai macam godaan, berbagai macam tawaran yang menggiurkan. Disinilah kita diminta tetap setia kepada Tuhan Allah kita. Sekarang kita lihat malaikat Gabriel. Malaikat Gabriel arti namanya sendiri adalah Tuhan kemenanganku atau kekuatan Allah. Saudara-saudari terkasih, kalau kita membaca kitab suci dan terutama dalam kitab Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38 dijelaskan di sana peran dari malaikat Gabriel ini. Ia mengutus kabar keselamatan kepada Bunda Maria bahwa Bunda Maria akan mengandung dari Roh Kudus dan yang dia kandung adalah Yesus sendiri, Sang Juru Selamat. Jadi malaikat Gabriel ini menjadi pelindung bagi kita supaya kita terbuka pada rahmat Allah dan menerima rahmat Allah itu, rencana Allah itu, dan melaksanakannya dalam hidup kita seperti Bunda Maria. Malaikat Gabriel meminta kita juga supaya kita menjadi pewarta yang ulung, yang penuh kebenaran, kebaikan dan kebijaksanaan, bukan kepalsuan, bukan bohong dan hoaks. Malaikat Rafael, arti namanya sendiri Tuhan menyembuhkan atau kesembuhan dari Allah. Kita kalau melihat dalam kitab suci juga sama. Peran malaikat Gabriel ini melindungi dan menyembuhkan Tobit dalam kebutaannya. Malaikat Rafael menjadi pelindung bagi kita saat-saat kita mengalami kelemahan,
kelemahan fisik, kelemahan mental. Dan tidak hanya itu, supaya kita berharap kepada Allah. Jadi ketiga malaikat ini, saudara-saudari yang terkasih, sungguh makhluk rohani. Maka kalau kita melihat bacaan pertama, digambarkan suasana surgawi dalam kitab Daniel, dan para malaikat bersama Allah Tritunggal di sana. Mengapa? Karena mereka makhluk rohani yang sungguh setia dalam rencana-rencana keselamatan Allah. Kalau kita melihat Injil hari ini, kita melihat siapa yang sudah melaksanakan apa yang menjadi semangat para malaikat pada hari ini. Filipus dan Natanael. Filipus memanggil Natanael bertemu dengan Yesus. Dan ketika bertemu dengan Yesus, Yesus mengatakan kepada Natanael, "Engkau adalah Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalam dirimu." Sungguh luar biasa Natanael. Mengapa? Karena Natanael berjuang keras mencari kebijaksanaan Allah. Maka pohon ara di dalam Injil hari ini sebagai simbol biblis bahwa Natanael mencari kebijaksanaan Allah. Kita tahu, saudara terkasih, Filipus dan Natanael atau Bartolomeus adalah murid Yesus juga. Jadi kita bisa melaksanakan apa yang menjadi semangat dari malaikat ini, malaikat Mikael, Gabriel, dan Rafael, kalau sungguh-sungguh kita terbuka pada rahmat Allah, pada rencana Allah, pada kehendak Allah, pada kebijaksanaan Allah, seperti Natanael pada hari ini. Pertanyaannya untuk kita, apakah aku sudah menjadi pewarta Allah, pewarta sabda, pelaksana sabda, baik di saat pergulatan, berbagai macam godaan, berbagai macam ketidakberuntungan, saat sakit? Apakah saya setia sebagai orang Kristiani, tidak ikut serta menyebarkan berita bohong, berita hoaks, tetapi saya menyebarkan kebenaran, sabda Allah, sukacita, kabar keselamatan. Amin.